dua pemain yang menurut saya cukup mengagetkan. Yang pertama, kenapa Ramadan Sananta tidak dipanggil dan kenapa Pratama Arhan masih dipanggil? Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB Sport, di mana hari ini kita akan ngomongin tentang Garuda Calling yang baru tadi banget ya. Ini mungkin video diupload sore, ini Garuda Calling itu tadi pagi. Sekitar jam 8 ya? Iya, jam 8, jam 9 lah mungkin ya. Baru banget dan ya akhirnya kami langsung bikin video. Dan di video ini kita akan bahas beberapa hal tentang Garuda Calling seperti rumor-rumor ataupun banyaklah hal-hal lain yang akan kalian tonton di video nantinya. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan saya Alan. Saya Bung Caka. Dan jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, Garuda Calling, Bung. Akhirnya setelah 1 bulan berlalu dari FIFA Matchday sebelumnya, ya kurang lebih ya. Indonesia akan melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. 2026 putaran ketiga ini. Benar, dan pertandingannya itu tanggal 10, tapi ternyata kita tidak menyangka di tanggal 3 ini, pagi banget, ada Garuda Calling yang memang sudah diumumkan di akun Timnas Indonesia ya. Gimana menurut Bung Jaka dari Garuda Calling yang sudah dipanggil? Oh, untuk Garuda Calling-nya yang dipanggil masih ada nama-nama lama ya. Benar, Bang. Terutama nama-nama orang pemain lawas-lawas itu. Tapi ada beberapa pemain yang pernah dipanggil dan sekarang dipanggil lagi. Benar. Ada Wahyu Prasetyo, ada Malik Rizaldi juga. Benar. Itu dan mereka juga dari Liga 1 ya. Benar, dari Liga 1. Nah, mungkin Coach Shin ingin menjawab. Karena Coach Shin itu tidak hanya fokus pada diaspora sama naturalisasi saja sih. Juga mempersiapkan lokal, tapi ya sebelum kita pakemkan ya kita harus ada namanya training center lah, ada pemusatan latihan. Kira-kira pemain itu mumpuni nggak untuk dibawa nantinya ke Bahrain? Benar. Apalagi teman-teman di pemanggilan kali ini tuh kita ada nama yang sudah cukup lama sekali tidak membela timnas Indonesia, yaitu Jordi Amat. Jordi Amat sendiri terakhir kali membela timnas Indonesia itu di gelaran Piala Asia 2024 ya. Piala Asia ya terakhir ya. Terakhir Piala Asia itu. Habis itu Jordi Amat sempat cedera lama sekali di CTT sampai kemarin di pertandingan sebelumnya melawan Australia dan juga Arab itu masih tidak dipanggil, dan setelah kini udah sembuh cederanya, Jordi Amat dipanggil kembali. Gimana nih Bung dengan masuknya Jordi Amat, walaupun di satu sisi Justin Hubner yang harus tidak dipanggil karena cedera ya yang harus dicop. Benar banget. Cedera ankle sangat parah sih menurut saya untuk pemain sepak bola dan emang harus menepi terlebih dahulu sehingga Jordi Amat ini dipanggil kembali. Gimana menurut Bung Jaka Jordi Amat dipanggil kembali setelah kita tahu kemarin di Piala Asia adalah blunder-blunder dikit. Untuk Jordi Amat sendiri memang usia nggak bisa bohong gitu. Iya 32. Memang usia nggak bisa bohong, tapi mungkin Coach Shin ingin punya alternatif. Benar. Kan nggak mungkin juga hanya mengandalkan Rizky Ridho ataupun Nathan yang ditarik ke belakang juga nggak mungkin juga. Benar banget. Karena ketika mau memainkan formasi menyerang pun Nathan harus di-push ke depan. Dipaksa ke depan. Dipaksa ke depan untuk menghalau serangan-serangan ketika Tom Haye kehilangan bola. Benar. Mungkin Jordi Amat bisa menjadi alternatif lain, tetapi ini juga harusnya dimanfaatkan sama Jordi Amat. Momentum kebangkitan sih sebetulnya. Benar, karena jadi gini, mungkin di beberapa gelaran Piala Asia kemarin Jordi Amat memang sering blunder, bahkan sering dapat ujaran juga. Gol bunuh dirinya itu juga. Gol bunuh diri. Juga mungkin kualitas liga juga pengaruh juga. Dibandingkan beberapa pemain diaspora kita yang memang bermain di liga-liga top Eropa lah ya. Meskipun tidak top tier, tapi mereka sering jadi starter line up ya. Bener. Mungkin ini kesempatan buat Jordi Amat untuk membuktikan karena ini belum habis gitu loh. Meskipun mungkin ya ada banyak beberapa pihak yang pesimis, tapi harusnya bisa dimanfaatkan lebih sama Jordi Amat ini. Jujur Bung, sebenarnya saya juga pesimis dengan dipanggilnya Jordi Amat kembali ya, karena saya trauma lah dengan beberapa kejadian-kejadian yang melibatkan Jordi Amat di beberapa pertandingan yang lalu seperti blunder ataupun gol bunuh dirinya. Itu menurut saya cukup membuat agak pesimis karena dipanggil untuk menggantikan sosok Justin Hubner yang cedera lumayan parah ya, harus menepi beberapa minggu. Nah, mungkin menurut saya benar kata Bung Jaka tadi, Jordi Amat akan lebih diposkan ke
gelandang bertahan mungkin Bung, menurut saya. Mungkin diposkan ke gelandang Gelandang. pemutus serangan atau mungkin gelandang jangkar dia. Bener, karena 3 back ini menurut saya akan diisi oleh Max Hilgers, yang mana emang sudah dipastikan untuk dipanggil ya, karena emang sudah dirilis di Garuda Calling. Jay Itzes dan juga Rizky Ridho yang memang performanya lagi bagus-bagusnya. Nah, sementara nanti kalau ada Jordi Amat masuk ke posisi back, menurut saya ini akan sedikit mengganggu chemistry dari pemain-pemain itu ya, karena emang benar kata Bung Jaka, saat ini adalah momen dimana harus dibuktikan bahwa Jordi Amat ini belum habis gitu loh. Belum habis. Dan menurut saya posisi yang pas ya di MF itu, karena di center back memang center back kita sudah chemistry-nya terbentuk dan bagus sekali chemistry-nya. Sementara untuk di DMF seperti kita bilang waktu itu, Indonesia masih belum punya DMF yang lumayan bagus ya. Apalagi kemarin kita melihat pertandingan antara JDT melawan Shanghai Shenhua yang berhasil menang 3-0 itu, Jordi Amat diposisikan di posisi DMF dan berhasil memiliki ke operan-operan jarak jauh yang lumayan akurat dan juga berhasil memutus serangan dari Shanghai Shenhua sendiri. Nah, menurut Bung Jaka, gimana nih Bung? Apabila nantinya Jordi Amat diposisikan menjadi DMF untuk duet bersama Tom Haye? Kemungkinan besar kalau memang seperti itu, Nathan akan kembali ke formasi awal. Dia akan menjadi back kiri untuk menjadi pelapis dari Max Hilgers sendiri. Menurut saya lebih ke pelapis Calvin Verdong nggak sih Bung? Calvin Verdong mungkin lebih didorong lagi ke back sayap ke back atau sayap. mungkin kalau kita berbicara skema Sintayong 3-4-3 ya, mungkin di posisi sayap kiri ada Calvin Verdong. Jadi tapi di back kiri ada Max Hilgers yang nantinya akan dilapis oleh Nathan. Oh begitu. Seperti itu. Jadi, tapi kita nggak nutup kemungkinan juga mungkin Calvin Verdong kita turunkan ke bawah sedikit dengan formasi 4-3-3. Seperti formasi penyerang seperti biasa. oh iya benar. Tapi kalau memang dibutuhkan, biasanya Coach Shin menerapkan garis pertahanan tinggi, jadi 3-4-3. Benar. Jadi si Nathan ini diposisikan untuk menjadi pelapis back Back kiri, Max Hilgers. tengah kiri ya, Kiri, ya. yaitu Max Hilgers ya, yang mana memang perlu banget pelapis seperti ini karena kita tahu mungkin Mes yang belum terbiasa dengan kultur sepak bola Asia ini masih belum bisa bermain 90 menit, jadi harus diganti oleh Nathan yang memang sudah sering kali masuk ke starting line up dari Sintayong ini sendiri. Nah Bung, kita lihat dari pemanggilan ini ada beberapa nama pemain lokal yang memang kita lihat itu mencolok sekali penampilannya di Liga 1 seperti Malik Rizaldi dan Wahyu Pras. Gimana menurut Bung Jaka pemanggilan pemain-pemain dari Liga 1 ini? Kalau menurut opini pribadi ya, memang Malik Rizaldi dan Wahyu Prasetyo sedang bagus-bagusnya. Benar. Di klub masing-masing mereka mencatatkan beberapa cat dan sangat signifikan permainan mereka. Tapi kita juga nggak bisa membuat patokan juga. Karena kita berkaca dari kualitas liga kita seperti apa. Ya, memang jauh banget ya kualitas liga kita teman-teman. Tapi untuk memberikan kesempatan juga bagus. Jadi setidaknya Coach Shin juga mendengarkan beberapa opini publik. Karena untuk memberikan ruang untuk pemain-pemain lokal kita. Bener banget. Meskipun ya mungkin untuk membuktikan itu sangat sulit. Ya emang apa ya. Tapi nggak boleh pesimis juga. Bener, apalagi di sektor back tengah ya. Kayak kita tahu Wahyu Pras sendiri itu di atasnya masih ada banyak sekali back-back yang bermain starter di liga luar ya, seperti Max Hilgers, Jay Itzes, bahkan ada Nathan Cho yang mana merupakan pesaing dari Wahyu Pras sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Wahyu Pras bisa membuktikan diri, Wahyu Pras sendiri bisa bermain seperti saat melawan Australia waktu itu ya. Di menit-menit terakhir ya nggak apa-apa, setidaknya Wahyu Pras bisa lah main di timnas Indonesia. Sementara untuk di sektor depan ada Malik Rizaldi yang mana kita tahu kemarin di pertandingan Persebaya melawan waktu itu saya lupa, berhasil mencetak 2 gol ya. 2 gol brace. Dan itu bagus banget golnya menurut saya. Gol keduanya yang half volley itu bagus banget, dan memang mungkin Indonesia perlu pemain-pemain lokalnya untuk bisa mendapatkan jam bermain di timnas ya Bung. Minute play. Nah, kita lihat sendiri pemanggilan pemain ini masih ada 27 pemain ya Bung. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada pencoretan lagi. Menurut Bung Jaka, siapa pemain yang akan dicoret, Bung? Setelah Ramadan Sananta memang tidak dipanggil ya di pemanggilan kali ini. Untuk pencoretan lebih percaya Coach Shin sih, karena nantinya pasti disesuaikan dengan kebutuhan. Bener sih. Nanti skema apa yang diperlukan ketika melawan Bahrain dan Cina. Pastinya Coach Shin juga nggak main-main untuk menerapkan taktikal permainan ini. Karena seperti kita tahu, jelas Coach Shin memiliki target tinggi. Bener sih, pasti 6 poin ya, 6 poin. Bisa jadi 6 poin, tapi untuk beberapa pemain yang dicoret, terlalu sengit sih persaingan di
line up timnas ini karena bisa dibilang semua kemampuannya merata. Bener sih, bener banget. Nah, menurut saya sendiri sih yang mungkin bakal dicoret ya kemungkinan nggak jauh-jauh dari pemain-pemain yang masih bermain di Liga 1 ya, Bung ya. Tapi ya Bisa tidak jadi menutup kemungkinan kalau mereka bisa fight untuk mendapatkan satu tempat di timnas itu sendiri. Nah, dua pemain yang menurut saya cukup mengkagetkan. Yang pertama, kenapa Ramadan Sananta tidak dipanggil dan kenapa Pratama Arhan masih dipanggil? Ini saya masih bingung ini. Gimana, Bung? Menurut Bung Caka, Bung? kalau untuk Pratama Arhan memang kita yang butuhnya itu minute play-nya juga lemparan throw in-nya tuh. Iya Kita sih. butuh itu juga dan juga minute play karena di antara mereka yang paling senior salah satunya Pratama Arhan. Memang dia termasuk timnas senior. Bener sih. Dari Udah lama kategori ya. umur sampai ke timnas senior dia ikut terus. Tapi ke Ramadan Sananta ya. Ke Ramadan Sananta kenapa nggak dipanggil? Karena sudah ada Malik Rizaldi. Tapi kan Malik posisinya lebih ke sayap, Bung. Tidak striker tengah seperti halnya Rafael Strike Ramadan Nah, ataupun Hoki Caraka. Gimana, Bung? kenapa kok nggak Ramadan Sananta ya? Mungkin kenapa ada Malik Rizaldi karena di situ sudah ada nama Rafael Strike, sudah ada Hoki Caraka juga. Bener sih. Nah, mungkin coach Shin seperti biasa selalu menerapkan strategi false nine di sepak bola modern. Benar. Jadi nggak seberapa membutuhkan goal getter. Karena semua bisa cetak gol. Oh ya, Di benar sisi banget. kiri ada Ragnar Orotmangun yang beberapa pertandingan selalu impresif ya. Iya, impresif banget kemarin. Nah, selalu impresif, menunjukkan determinasi tinggi. Ada Malik Rizaldi yang mungkin bisa mengimbangi permainan itu. Jadi nggak nutup kemungkinan kenapa Ramadan Sananta nggak dipanggil ya memang kebutuhan tim aja. Bener sih, menurut saya bener banget kata Bung Caka teman-temannya. Memang Ramadan Sananta mungkin diproyeksikan untuk hal lain ya, karena memang kita tahu di bulan November Desember nanti akan ada Piala AFF, yang mana mungkin Ramadan Sananta diproyeksikan untuk bisa bermain di Piala AFF tersebut. Bisa untuk membimbing mungkin seperti rumor yang diberitakan ketika melakoni AFF di November ya. Iya, November Di Desember. November Desember mungkin yang dimainkan U23 kan? Iya, benar. U23. U23 dilapis dengan senior. Mungkin di situ Ramadan Sananta yang akan membimbing adik-adiknya di situ. Bener banget. Apalagi striker-strikernya U23 ini yang masih beberapa ada yang masuk di timnas senior dan masih bermain di liga lokal ya. Yang mana kita tahu Ramadan Sananta bisa menjadi sosok mentor yang mana diharapkan bisa membantu timnas Indonesia untuk setidaknya juara Piala AFF lah. AFF ya, kita belum juara Kita sekali. belum pernah juara sama sekali. Nah, ngomongin tentang pemain-pemain yang akan dipanggil, yang sudah dipanggil oleh timnas Indonesia nih, Bung. Kita ini pemain dipanggil untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina ya. Hmm. Nah, kedepannya kita akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November kalau nggak salah. Ini menurut Bung Jaka siapa pemain yang akan datang lagi nih? Kan kita tahu Pak Erick Thohir ini gemar sekali untuk mendatangkan pemain naturalisasi grade A ya. Siapa pemain yang akan datang lagi? Rumor yang kencang beredar sih ada nama Jairo ya. Iya. Jairo tuh sudah mulai diaspora edisi kedua ya. Edisi kedua sudah nampak. Jairo di Derwal itu memang, tapi sampai sekarang progresnya belum terjadi. Mungkin spill aja dulu. Dan yang agak membingungkan nih Ian Madsen. Iya, Ian Madsen bener banget. Kemarin teman-teman kalau tahu Ian Madsen itu dipost sama orangnya Indonesia ya, yang mana itu sedikit memberikan kode ya. Ada clue ya. Ada clue ya. Karena memang kita tahu Ian Madsen di gelaran Piala Eropa kemarin itu merupakan pemain pemain yang dipanggil di saat genting karena ada cedera dari salah satu pemain Belanda. Tapi ketika sudah dipanggil, sudah mengorbankan masa liburannya, Ian Madsen tidak diberikan menit bermain sama sekali. Ya, nggak ada minute play. Mungkin untuk masuk ke timnas Indonesia kita mungkin suatu alternatif juga. Bener sih. Melihat juga progresnya timnas kita juga lagi bagus-bagusnya juga kan. Mungkin alternatifnya Ian Madsen, daripada gabung ke timnas Indo, coba sih ke timnas cabang gitu. Timnas Indo kayaknya nggak dihargai ya Ian Madsen. Karena memang pemain ini bagus banget teman-teman. Kemarin itu waktu main di Dortmund dan sekarang pindah ke Aston Villa itu masih konsisten banget dan ya mending daripada di timnas pusat nggak dapat tempat, nggak dipanggil. Mungkin coba-coba oleh Ronald Koeman emang nggak dipanggil, mending ke Sintayong aja ke Indonesia gitu kan. Juga mungkin nggak nutup kemungkinan kalau kita lolos kita akan bersuah. Oh iya bener banget ya. Jadi nanti ada timnas pusat lawan timnas cabang ya. Iya, kemungkinan seperti itu.
Oh ya, ngomongin tentang pemain naturalisasi. Kalau di Indonesia ini sepertinya lancar banget pemain naturalisasi untuk bisa bergabung. Seperti ini ada rumor dari Ian Madsen dan juga Jimmy. Kita geser ke negeri seberang, Ke tetangga. ke tetangga. Matchdale. Kemarin yang Matchdale. digembor-gemborkan untuk bisa membela timnas Malaysia, ternyata tidak bisa membela timnas Malaysia karena memang masalah keturunannya yang berasal dari buyutnya. Gimana? Benar. Lampiaskan. Ingin mencela tapi kok negara gitu loh. Cuman gini loh. Janganlah ikut-ikutan gitu. Bikin tren sendiri, bikin inisiasi sendiri gitu. Udah batik diklaim, masa naturalisasi diklaim juga. Yang sedikit kreatif lah. Bener. Karena apa ya, kita tahu ya netizen Malaysia ini sangat gemar sekali beradu dengan netizen Indonesia masalah naturalisasi. Dan ketika Matchdale yang merupakan kapten dari tim Go Ahead Eagle ini mau dinaturalisasi, wih, netizen Malaysia itu bangga banget. Sampai kemarin ada berita kalau Matchdale ini nggak bisa memperkuat karena masalah keturunannya gitu. Ternyata harapan nggak sesuai kenyataannya. Bener banget. Ternyata ekspektasi terlalu ketinggian ya teman-teman ya. Kasihan ya. Kasihan sebenarnya. Ya, tapi ya gimana? Memang FIFA nggak ngebolehin. Iya bener. Nggak ada garis keturunan ada tapi terlalu jauh. Terlalu jauh karena sampai buyut ya. Udah berapa generasi? Generasi keempat, karena maksimal di generasi ketiga yaitu kakek nenek ya. Sementara si Matchdale ini dari buyutnya ya. Kasihan memang. Itu pun masih belum jelas juga buyutnya. Maksudnya belum jelasnya yang dipertanyakan FIFA itu memang Malaysia atau pindah ke Malaysia kan seperti itu. Oh iya bener banget. Jadinya memang dipersulitnya bukan masalah keturunan atau enggak, tapi kejelasannya. Iya. Silsilahnya ikut yang mana itu? Memang asli Malaysia atau bermukim di Malaysia kan juga masih pertanyaan juga. Siapa tahu sebenarnya kan orang Indonesia. Ya bisa jadi seperti itu. Ya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang gimana menurut kalian tentang pemanggilan pemain ini? Siapa aja yang mungkin dicoret ataupun siapa yang mungkin akan dipanggil di titik-titik akhir menurut kalian, serta gimana sih strategi Sintayong yang akan diterapkan pada pertandingan melawan Bahrain Cina tanggal 10 sampai 15 besok? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ini, di mana pendapat kalian, bahkan kalian bisa mungkin ikut sedikit ngomongin tentang Matchdale ya teman-teman. Iya. Langsung komen aja, nggak apa-apa. Open play ya, open play kita. Terbuka, nggak bakal dilihat sama netizen Malaysia. Nah mungkin itu aja videonya. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri. Saya Bung Caka juga undur diri. Salam olahraga.